Seperti diketahui, minat Indonesia dalam membeli senjata tak berawak ditunjukkan dengan beberapa transaksi. Indonesia sendiri telah membeli salah satu kendaraan tak berawak atau UAV dari Turki. Menurut keterangan Asia Military Review, pada 9 Agustus 2024, dalam artikel berjudul Indonesia ungkap minat pada UAV Bayraktar TB2. Marsikal Madya Udara Muhammad Tony Harjono mengatakan kepada media lokal bahwa Angkatan Udara akan memperoleh sejumlah UAV TB2 yang tidak disebutkan jumlahnya untuk operasi pengawasan dan pengintaian di luar jangkauan pandangan. Marsikal Harjono sebelumnya telah mengunjungi pabrik TB2 Baykar Technology di Istanbul pada bulan Juni tahun 2024 lalu. UAV TB2 yang diusulkan akan beroperasi bersama dengan sistem UAV Male lainnya. Admin kutip dari sumber berita tersebut yang berjudul, "Media asing bongkar rencana Indonesia bangun senjata tak berawak mulai dari bantuan negara asing, hingga dibangun dalam negeri." Lantas, apakah maksud berita tersebut membuat judul berita seperti itu? Apakah benar dengan isinya? Mari kita simak berita ini sampai habis. Kementerian Pertahanan Indonesia sebelumnya mengungkapkan pada Juli 2023 bahwa mereka akan mengakuisisi 12 UAV Tai Anka senilai hingga 300 juta dolar Amerika, dengan pengiriman diharapkan dalam waktu 32 bulan setelah kontrak mulai berlaku. Kesepakatan itu juga menyediakan peralatan dan layanan seperti simulator pelatihan penerbangan, dukungan logistik terpadu, dukungan darat dan peralatan pengujian, serta infrastruktur hanggar. Selain itu, menurut Armstrade, pada 24 April 2024, dalam artikel berjudul TNI Angkatan Udara akan menerima UAV kelas Male buatan Turki dan Cina, menyebut, terkait CH-4B milik perusahaan Cina Aerospace Xinjiang Technology Corporation, diketahui TNI Angkatan Udara saat ini memiliki 6 UAV jenis tersebut dalam pelayanan, kontrak pasokannya telah ditandatangani pada 2019. 2 UAV pertama didemonstrasikan pada bulan Oktober 2019 dalam parade memperingati HUT ke-74 TNI. Oleh karena itu, saat ini belum sepenuhnya jelas apakah CH-4B dimaksudkan untuk dikirimkan berdasarkan pesanan baru, atau apakah yang dimaksud adalah adopsi kendaraan yang sudah ada di Indonesia. Ingatlah bahwa pada saat yang sama Indonesia sedang melaksanakan proyek nasional untuk mengembangkan UAV serang kelas Male, yang mencakup beberapa fitur desain CH-4. Perangkat ini dikenal dengan sebutan elang hitam. Pengembangannya dilakukan PT Dirgantara Indonesia bersama TNI Angkatan Udara, Badan Usaha Milik Negara PT LEN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 dan sejumlah pabrikan nasional lainnya. Sedangkan untuk kendaraan Turki, Kementerian Keuangan Indonesia menyetujui permintaan TNI untuk membeli UAV serang melalui pinjaman luar negeri pada Februari 2023. Pembelian UAV tersebut merupakan salah satu dari 16 program yang telah mendapat izin penerimaan pinjaman luar negeri dari Kementerian Keuangan dengan syarat kontrak resmi ditandatangani Kementerian Pertahanan paling lambat 31 Desember 2023. Otorisasi untuk pembelian UAV diberikan secara terpisah kepada masing-masing dari 3 cabang angkatan bersenjata dan mencakup artikel tentang amunisi untuk mereka. Untuk TNI AU, Kementerian Keuangan telah menyetujui pinjaman hingga 200 juta dolar AS untuk pembelian UAV dan batasan 38,115 juta dolar AS untuk penyediaan amunisi. Jenis UAV yang dibeli tidak diungkapkan, namun mengenai amunisi, dokumen tersebut secara khusus menyatakan bahwa Angkatan Udara harus membeli amunisi berpemandu ringan Mamel. Hal ini menunjukkan adanya pembelian drone buatan Turki. Pinjaman hingga 100 juta dolar AS telah disetujui untuk TNI Angkatan Laut,
dan hingga 10,89 juta dolar AS juga dialokasikan untuk pembelian amunisi UAV. Seperti halnya Angkatan Udara, amunisi Mamel juga dibeli. Ingat, Kepala Staf Panglima TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali memaparkan rencana pengembangan Angkatan Laut periode 2025 hingga 2044 di Jakarta pada 19 April 2024. Rencana tersebut menjadi sebagai bagian dari inisiatif strategis Indonesia Emas 2045. Dalam pidatonya, Laksamana mengungkapkan beberapa kategori peralatan militer yang direncanakan untuk dibeli. Secara khusus, UAV Bayraktar TB2 dan AK buatan Turki disebutkan. Informasi spesifik mengenai UAV kelas Male yang diperoleh baik untuk TNI AU maupun TNI AU, yang diterbitkan dalam bentuk kontrak, saat ini belum tersedia. Tahun lalu dilaporkan bahwa akuisisi perangkat Turki akan membuka jalan bagi produksi bersama UAV ini di perusahaan milik negara PT Dirgantara Indonesia di Bandung.